Ya, sebelum hamil sudah harus diberikan zat besi. Ya, jadinya untuk persiapan ibunya nanti hamil biar tidak terjadi anemia. Yang kedua, bayi atau anak dia kurang gizi kronis dalam waktu yang lama. Ya. Di sini yang kronis di dalam waktu yang lama itu seperti apa sih? Nih, ya, dari waktu yang lama, seandainya kita ibu yang sudah bekerja, dia hanya tidak memberikan ASI eksklusif. Ya, dia hanya memberikan susu formula. Mungkin dia memberikan ASI hanya sekilas saja. Ya, itu bisa menyebabkan kurang gizi kronis dalam waktu yang lama. Ya, kemudian cara pemberian makanan. Ya, cara pemberian makanan itu seperti apa? Biasanya kita kalau memberikan makanan, yang penting anak makan. Ya enggak? Yang penting anak mau makan. Kita tidak pernah memikirkan kandungan gizinya. Iya apa enggak? Pernah memikirkan kan enggak? Enggak kan? Jarang kan? Pasti dia yang penting mau makan, entah itu mau pakai apa. Tidak pernah memperhitungkan nilai gizinya. Dan kalau di Indonesia yang penting apanya? Yang penting kenyang. Selain kenyang, nah, kalau kenyang apa? Kalori aja, energi saja. Sedangkan proteinnya dia tidak terpenuhi, ya, sehingga bisa menyebabkan stunting. Ya, pemberian makanan yang tidak cukup dan kekurangan nutrisi penting di samping asupan kalori. Ya, jadinya kalau kita memberikan makan jangan hanya yang mengandung kalori, harus ada apanya? Proteinnya, vitaminnya dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Eko tadi. Nah, dan stunting ini, yang terjadi pada stunting itu bukan terjadi pada orang miskin saja. Ya, jadi yang stunting itu bukan hanya anaknya orang miskin. Banyak sekali stunting pada anaknya orang kaya. Karena apa? Ya ini tadi, kecukupan nutrisinya yang tidak diperhatikan. Ya, kemudian ada kebersihan lingkungan. Ya, konsumsi jumlah besar bakteri oleh anak kecil ketika meletakkan jari. Jadinya dia biasanya habis main, ya tidak cuci tangan, langsung pegang mulut sehingga bakterinya masuk ke dalam mulut. Nah, bakteri ini nanti bisa menyebabkan virus, bisa menyebabkan infeksi. Ya, dan dari infeksi itu dia akan susah makan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ada pencegahan stunting pada anak. Ya, kalau tadi ada gejalanya, ada penyebabnya, kemudian sekarang ada pencegahan. Pencegahannya apa saja sih? Ya, memperbaiki pola makan dan mencukupi kebutuhan gizi selama hamil. Ya, jadi nutrisi saat hamil itu harus tercukupi. Ya, apalagi ibu yang hiperemesis. Ya, itu bagaimana? Mesti nutrisinya kurang. Ya, bagaimana caranya? Harus makan sedikit tapi sering. Ya, jangan kalaupun sudah hiperemesis, sudah nggak suka makan, kalau mau makan mesti muntah, habis itu nggak makan sama sekali. Ya sudah, nanti akibatnya kemana? Ke anaknya. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat untuk mencegah cacat. Ya, jadi saat hamil kita harus banyak makan zat besi dan asam folat. Kemudian memastikan anak mendapat asupan gizi yang baik, khususnya pada masa kehamilan hingga usia
1000 hari anak. Karena apa? 1000 hari ini adalah sangat penting. Ya, jadi 1000 hari ini sangat penting karena pertumbuhannya anak sampai usia 2 tahun ya. Pertumbuhan anak, pertumbuhan otak anak itu maksimal adalah 2 tahun. Selebihnya ya, 2 tahun ke atas otak sudah tidak mau berkembang lagi. Yang berkembang apanya? Tinggal pertumbuhannya. Tapi otak sudah maksimal di usia 2 tahun. Ya, sehingga pada usia ini ya, usia 1000 hari anak ini harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian meningkatkan kebersihan lingkungan dan meningkatkan akses air bersih di lingkungan rumah ya, untuk mengurangi terjadinya kuman yang masuk ke dalam tubuh anak. Nih ya, jadinya ini adalah masa emas dan kritis pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana kehamilan dan pertumbuhan janin ini, pertumbuhan anak ini adalah membangun tinggi badan potensial dan membangun berat badan potensial. Nih, pada saat konsepsi butuh gizi mikro dan protein ya, pada saat konsepsi. Kemudian pada saat lahir butuh kalori. Nih, ini 2 tahun dibutuhkan seluruh zat gizi makro dan mikro tadi ya, jadinya selama 2 tahun ini jadinya golden period ya, jadinya golden period pada anak adalah 1000 hari kelahiran ya. Golden period ini tolong sangat diperhatikan karena ini akan berpengaruh ke keberlanjutan hidup anak ya, jadi ya berkelanjutan ke kehidupan anak berikutnya ya. Karena apa? Otak tadi hanya berkembangnya maksimal 2 tahun. Kalau kurang dari selama 2 tahun ini kita tidak memperhatikan, ya sudah, anak nanti akhirnya seperti apa? Nih, dampak dari stunting ya, dampaknya ini, produktivitasnya rendah, anak mudah capek, mudah lelah, dia males ya, sehingga produktivitasnya pun dia rendah. Mau bekerja dia sudah males ya. Kalau sekarang gini, kalau di usia 2 tahun memang kita itu tidak akan terlalu kelihatan banget ya, tapi untuk berikutnya ke depannya, kemudian dia gangguan kesehatan, dia mudah sakit, mudah terkena infeksi. Kemudian ada kemampuan bersaing rendah ya, dia sudah males, mau bersaing pun dia juga nggak mampu karena otaknya sudah terbatas. Kemudian kemampuan motoriknya rendah ya, kan ada motorik halus, motorik kasar dan lain sebagainya, dia rendah ya. Kemudian anak juga menjadi mudah sakit ya, banyak gangguan kesehatan, kemudian juga mudah sakit. Nih ya, apakah stunting masih bisa diatasi atau diperbaiki? Kalau anak sudah stunting bisa enggak diperbaiki? Bisa? Tidak bisa. Kalau anak sudah stunting ya, kalau anak sudah dikatakan stunting, dia tidak bisa diperbaiki ya. Dia memang seandainya tumbuh otaknya ini sudah maksimal karena dia 2 tahun ke atas ya, itu sudah maksimal, dia tidak bisa berkembang lagi. Kalau kekerdilannya mungkin untuk pertumbuhannya tingginya dia bisa ya, untuk tumbuh tingginya dia bisa, tapi untuk kemampuan otaknya dia sudah maksimal ya. Jadinya stunting itu sudah tidak bisa diperbaiki, yang diperbaiki hanya tingginya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan nutrisi sebanyak mungkin
Ya, walaupun kita memberi nutrisi sebanyak mungkin, tapi otak sini sudah tidak berkembang lagi. Sudah maksimal. Ya. Jadi sudah maksimal. Jadinya golden period ini tolong benar-benar dijaga. Kasihan kalau sudah terkena stunting. Ya, kita hanya bisa memberikan apa sih? Pencegahan. Kalau sudah terjadi, ya bagaimana? Jadinya kita untuk kejadian stunting ini harus ditekan dengan memberikan nutrisi saat ibu hamil dan 2 tahun pasca kelahiran. Ya, jadinya golden period tolong sangat-sangat diperhatikan untuk menurunkan angka kejadian stunting. Ya, kemudian stunting, bagaimana cara membedakan stunting dengan pendek yang biasa? Kan ada pendek yang karena tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Eko, pendek karena orang tuanya gennya pendek. Ya, jadi ada perbedaannya. Tidak, kalau stunting itu mesti dia pendek, selalu dia pendek. Kalau pendek belum tentu dia stunting. Nggih, jadinya bukan semua orang yang pendek itu stunting loh, nggih. Nanti dibilang kalau orang-orang yang pendek di bawah seusianya di bawah teman-temannya, oh itu mesti stunting, bukan. Ya, mungkin aja karena genetiknya. Oke, jadi biasanya kalau stunting itu diikuti dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kita lihat dengan tadi, nggih, standar deviasinya dari WHO. Oke. Sekian dari saya tentang stunting. Oke, Mbak. Oke, sebelumnya saya akhiri ya. Mungkin Mbak, saya kembalikan kepada moderator. Cek. Baik. Terima kasih Ibu Hayun untuk materi yang telah disampaikan. Ya, begitu singkat namun sangat padat ya isinya ya, tentang stunting yang mungkin sekarang adalah jadi momok tentang kesehatan. Jadi momok sekarang itu adalah stunting ya. Tren terbaru itu kita banyak sekali terjadi stunting di Indonesia. Jadi sampai tadi nomor 4 di dunia. Jadi bukan suatu nilai yang baik ya sebenarnya. Iya. Ini yang patutnya harus diperhatikan juga oleh pemerintah dan kita sebagai tenaga kesehatan Indonesia. Baik, di sini masih semangat kan ya? Masih ya? Masih, karena di sini kita akan membuka sesi pertanyaan untuk para peserta yang mungkin ingin bertanya kepada Ibu Hayun mengenai tema hari ini, yaitu tren dan isu pada anak di era modern. Mungkin silakan ada yang ingin bertanya dari para audien, dipersilahkan. Oke. Sudah siap untuk menjawab ya Bu ya? Oke. Silahkan berdiri dan perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu dari Griausada Madiun. Saya mau tanya untuk masalah stunting, terutama dari 1000 hari pertama dari kehamilan ibu yang hiperemesis sampai 9 bulan, bisakah dikejar waktu anak sudah lahir? Terima kasih. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi sekali lagi? Untuk nutrisi 1000 hari pertama, bagi kasus ibu yang hiperemesis sampai 9 bulan, bisakah dikejar pemenuhan nutrisinya saat anak lahir? Terima kasih. Terima kasih Ibu Dia Ayu ya dari Rumah Sakit Sudono Madiun. Oh iya ya. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana untuk nutrisi untuk 1000 hari pertama bagi ibu dengan kasus hiperemesis. Bisa dijawab langsung? Oke, silahkan.
Untuk dikejarnya bisa. Jadinya kita perbaikan gizi setelah dia lahir sampai 2 tahun. Ya, jadinya untuk anak diberikan gizinya selama 2 tahun. Jadinya mulai dari ini, ASI eksklusifnya. Ya, jadi ASI eksklusif 1 sampai 6 bulan. Setelah itu kita memberikan MPASI. Tapi walaupun memberikan MPASI, kalau bisa ASI-nya jangan sampai berhenti. ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Ya, jadinya ASI diberikan sampai usia 2 tahun, jangan sampai berhenti. Oh, ASI eksklusif biasanya sudah lulus, saya sudah lulus, sudah dapat ini ya, sertifikat ASI eksklusif, habis itu selesai. Bukan. Ya. Kita hanya memberikan pendamping ASI aja. ASI-nya tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Karena gizi yang paling baik adalah dari ASI. Tuh, jadinya kemudian untuk MPASI-nya itu harus disesuaikan juga dari ininya ya, jumlahnya, kemudian gizinya, isinya seperti apa, frekuensinya, pemberiannya seperti apa, kemudian isinya gizi bagaimana, harus diperhatikan, jangan hanya asal memberikan. Ya, jadinya harus dipenuhi gizi-gizinya. Itu. Oke, bagaimana Ibu Dia? Ayo, mungkin ada yang mungkin kurang jelas atau ada pertanyaan lagi? Oh, sudah cukup. Jadi sebenarnya bisa diperbaiki ya Bu ya, asalkan tapi sampai 2 tahun. Jadi ASI-nya itu full sampai 6 bulan, sampai 2 tahun. Oh, sampai 2 tahun. ASI-nya full sampai 2 tahun. Untuk selama 6 bulan itu hanya ASI eksklusif saja, tanpa memberikan apapun, tanpa pendamping yang lain. Tanpa pendamping apapun. Kadang orang biasanya ASI eksklusif, saya kan sudah memberikan ASI, sudah full ASI, tapi kadang memberikan air putih. Oh. Ya, air putih, kalau kita sudah memberikan air putih sedikit saja itu namanya bukan ASI eksklusif. Oh. Jadi pure selama 6 bulan harus ASI eksklusif. Oke. Baik, terima kasih. Untuk mungkin pertanyaan yang lain dari audien, oke, silahkan. Silakan berdiri lalu memperkenalkan namanya dulu, lalu dari institusi mana? Oke. Perkenalkan, nama saya Alma dari Unmu Ponorogo. Saya mau tanya, sebenarnya pola penyapihan apa yang paling baik untuk dilakukan seorang ibu untuk bayinya? Sudah? Iya, pola penyapihan yang baik. Soalnya kan kalau biasanya itu kalau di desa-desa itu kan pakai yang apa itu? Kembah-mbah. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Dari Alma, dari Unmu Ponorogo ya? Dari bidan atau perawat? Perawat. Oh, dari perawat. Mungkin mahasiswanya dari Ibu? Tapi saya bagian prodi kebidanannya. Kebidanannya, oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pola untuk penyapihan bagi anak yang terbaik itu, Bu? Untuk pola penyapihan itu seharusnya bertahap. Kalau kita langsung jebret saat itu harus berhenti, enggak bisa, susah. Ya, jadinya ini frekuensi pemberiannya bertahap. Seandainya kita mau menyapih ya 2 tahun itu menyapih, sehari dikasih sana biasanya 5 kali, kita turun menjadi 4 kali, turun lagi besoknya menjadi 3 kali, turun lagi menjadi 2 kali. Ya, jadinya bertahap. Jangan langsung jebret. Kalau langsung jebret itu anak juga langsung psikologisnya juga sudah berubah, berpengaruh pada psikologisnya, kemudian anak juga menjadi susah makan dan lain sebagainya. Jadi kita pemberiannya secara bertahap biar anak tidak kaget. Ya, jadinya harus bertahap pola penyapihan yang bagus adalah secara bertahap. Oke. Bagaimana Mbak Alma? Baik, sudah sangat jelas ya. Jadi kita harus memberikan untuk penyampaiannya secara bertahap. Jadi supaya anak itu tidak kaget gitu ya. Secara singkatnya supaya tidak kaget untuk pola penyapihan dari ibu. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi yang mungkin audien mau. Siapa? Satu lagi? Oke. Silahkan untuk berdiri lalu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berdiri? Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iis dari Puskesmas Ponorogo Selatan. Yang mau saya tanyakan adalah tentang stunting. Tadi dikatakan stunting bila umurnya tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya.
Nah, saya mau tanyakan di sini, jika anak tersebut berat badannya tidak naik-naik, tapi dia tinggi badannya memenuhi kriteria, apakah itu juga bisa masuk di kategori stunting? Kemudian pertanyaan yang kedua, perkembangan otak anak katanya berkembang maksimal sampai umur 2 tahun. Nah, kalau sekarang kan kita ketahui kalau anak-anak misalnya umur 2 tahun lebih itu kan kita sudah masukkan di pendidikan anak usia dini, kayak stimulasi ya, kayak PAUD gitu tuh. Itu fungsinya seperti apa? Untuk apa? Kalau memang perkembangan otaknya hanya berkembang pada usia 2 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu? Langsung. Pertanyaan pertama tadi, apakah apabila ada anak tinggi badannya berat badannya ini ya, kita pantau ya, kita pantau tinggi badannya juga. Kita mantaunya itu tidak cukup hanya sekali atau 2 kali, jadi beberapa kali. Dia ada berkembang enggak tinggi badannya, ada tumbuh lagi atau tidak. Ya, jadinya biasanya kalau stunting itu dia tidak ada perkembangan dari tinggi badan. Kalau dia berat badannya tidak naik, itu juga belum tentu dari stunting juga. Mungkin dia gizi buruk atau gimana. Ya, jadinya untuk pemantauannya dilihat selama 6 sampai 12 bulan untuk stunting. Ya, tidak hanya sekali itu, berat badannya segini, dia kurang, tapi tinggi badannya normal. Nah, kita bulan depannya harus dipantau lagi ke perkembangannya gimana, tinggi badannya dia bertambah atau tidak, seperti itu. Ya. Kemudian apa fungsinya tes ini ya, motorik halus ya, stimulusnya. Kadang untuk stimulus ini kita untuk mengetahui seberapa dia paham, seberapa jauh perkembangan otaknya. Kadang kalau otak itu memang perkembangan otak saya bilang maksimal 2 tahun. Kalau di motorik halus itu hanya untuk menstimulasi, biasanya biar dia bisa kita mengajari. Ya, kadang kalau kita tidak ajari, dia tidak tahu seberapa sih dia kemampuan dia di mana. Nah, kalau anak itu tidak mampu, ya kan ada macam-macam. Ada yang kita tidak mampunya pun dia memang gagalnya karena tidak bisa, atau memang gagal karena dia tidak mau, macam-macam ya. Kalau memang dia tidak mau, kita akan bisa ulangi lagi 6 bulan kemudian. Ya, kalau gagal dari tesnya itu dia tidak mau melakukan, atau mungkin dia gagalnya memang belum pernah diajari. Ya, jadi stimulus ini adalah untuk memancing saja seberapa jauh dia kemampuan anak ini di mana, sampai batas mana. Bukan untuk mengembangkan otak anak, bukan. Hanya menstimulus saja. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu pernyataan dari Ibu Hayun. Bagaimana Ibu Is bisa menerima pernyataannya ya? Oke. Nah, di sini tadi kita kan sudah melihat pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Hayun dengan tren dan isu pada anak di era modern. Dan untuk pemateri kedua mungkin sudah selesai ya Ibu ya, karena di sini kita sudah membuka sesi pertanyaan dan tanya jawab juga, dan sudah dijawab dengan baik oleh Ibu Hayun. Sebelumnya saya mewakili para peserta mengucapkan terima kasih banyak tentunya ya Bu ya. Semoga next time kita bisa ketemu lagi, mungkin